Puji Tuhan, haleluya. Salam Revival, berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Mari kita sama-sama sekarang untuk merenungkan firman Tuhan yang singkat. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Amsal Sulaiman 10 ayat yang ke-14. Kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama Alkitab ini. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Saya beri tema tentang menjadi bijak. Menjadi bijak. Kita tahu dinamika kehidupan manusia itu penuh dengan liku-liku. Ibarat kita berjalan di tepi jurang. Kalau kita berjalan di tepi jurang yang berbelok-belok, kalau kita tidak berhati-hati, bisa terpeleset dan kita akan jatuh ke dalam jurang itu. Hati-hati adalah sikap yang bijaksana yang akan mengantar kepada tujuan agar kita bisa selamat. Jadi kita perlu hati-hati, kita perlu menjadi bijak. Berhati-hati dalam sikap, tutur kata, tindakan kita, dan perbuatan. Lebih baik sepertinya terlambat daripada tergesa-gesa akhirnya masuk jurang. Kita lebih baik berhati-hati di dalam tutur kata, di dalam perbuatan kita, tindakan kita. Sepertinya kita terlambat, tapi itu lebih baik daripada kita tergesa-gesa akhirnya kita jatuh, kita masuk ke dalam jurang kebinasaan. Ada pepatah yang mengatakan, tak akan lari gunung dikejar, tinggal tenang dan percaya kita pasti akan melihat hasil. Jadi kita tenang dan percaya penuh dengan akal budi kepada Tuhan, kita pasti akan berhasil. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi engkau enggan. Seringkali Tuhan mengajar kita untuk tinggal diam. Kita tidak perlu tergesa-gesa, kita menjadi orang yang bijak, yang sabar untuk menantikan semua kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tapi seringkali kita tidak sabar, sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan, mulut yang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Jadi kalau kita tidak menjadi orang bijaksana, kita menggunakan mulut ini sebaik-baiknya. Tuhan memberi mulut kepada kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memaki-maki, bukan untuk bertengkar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jadilah bijak. Kita sebagai orang-orang percaya
Mari saudara-saudara sekalian, biarlah kita menjadi orang bijak. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kritis dan semakin sensitif. Apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan itu tercetus dari sikap dan pribadi kita yang memancarkan itu baik atau tidak. Seringkali dengan kata-kata kita mengucapkan kata-kata yang tidak sadar, yang sering menyakitkan hati orang. Tetapi firman Tuhan mengajar, jadilah bijak. Jadilah bijak. Di dalam Amsal 10 ayat 1 dikatakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Anak yang bijak, kalau kita punya anak-anak yang bijaksana, pasti anak itu akan menyenangkan ayahnya. Tetapi anak yang bebal itu bisa dikatakan dalam bahasa Jawanya dablek. Kalau dikasih tahu tidak bisa, selalu melawan, selalu membantah. Dan kalau kita punya anak yang bebal, itu akan menyusahkan orang tua kita. Sebab itu jadilah anak Tuhan yang bijaksana, yang senantiasa mengerti firman Tuhan, hidup menurut firman Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, kita baca di dalam Amsal pasal 7 ayat 1 dikatakan, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Ini yang mengajar kepada kita supaya kita menjadi orang bijak. Salomo mengatakan, hai anakku, berpeganglah pada perkataan firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Berpegang pada perkataan firman Tuhan dan simpan perintahku dalam hatimu. Kalau kita mau jadi orang bijak, pegang perkataan firman Tuhan. Simpan itu firman Tuhan di dalam hati kita. Setiap hari firman Tuhan itu selalu ada di pikiran kita, ada di hati kita. Berpegang pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Kita menyimpan firman Tuhan itu seperti kita menjaga biji mata kita. Kalau kena debu sedikit kita ambil air, kita cuci sampai mata itu tidak sakit. Begitu juga dengan firman Tuhan yang mendidik, mengajar kita, yang boleh mendatangkan kebijaksanaan kepada kita, itu kita harus tambatkan di dalam hati. Seperti biji mata kita itu, kita menjaga firman Tuhan itu sebaik-baiknya. Sebagai orang yang berhikmat, gunakanlah akal budi dan bibir dan hati kita untuk hal-hal yang menyenangkan, yang memberi sukacita bagi banyak orang. Jadi apa? Kalau kita orang yang berhikmat, kita akan
selalu menjadi orang yang berhikmat, menggunakan akal budi, menggunakan bibir kita, menggunakan hati kita untuk hal-hal yang menyenangkan dan memberi sukacita bagi banyak orang. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah kita menjadi orang yang berhikmat, bukan menjadi orang yang bodoh. Adalah kebinasaan yang mengancam. Kalau mulut orang bodoh itu adalah kebinasaan yang mengancam. Tapi jadilah orang bijak di dalam segala hal. Kalau kita mau bijak, kita harus mencintai firman Tuhan. Hidup selalu menurut firman Tuhan. Biarlah Bapak Ibu saudara sekalian, kita renungkan terus firman Tuhan pada hari ini. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Amsal 10 ayat 14. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0817420088. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami semuanya. Jadikan kami orang-orang yang orang-orang yang berhikmat, berakal budi, yang senantiasa mengerti firman-Mu, cinta kepada firman-Mu, supaya kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Di dalam setiap perkataan kami, Tuhan, biarlah yang kami katakan hanya karena cinta, hanya kemurahan-Mu, hanya firman-Mu Tuhan, supaya orang lain boleh dikuatkan, juga diri kami juga boleh dikuatkan. Terima kasih, memberkati seluruh sidang jemaat GPDI El Shaddai. Kuatkan selalu iman percaya mereka, berkati setiap kehidupan rumah tangga mereka, berkati Ibu Gembala kami, beri kekuatan, beri hikmat yang bertambah-tambah, dan semua call center yang dengan setia melayani kami, Tuhan berkati, balas dengan limpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam hidup jemaat GPDI El Shaddai. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kiranya jemaat GPDI El Shaddai selalu akan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.